Ya. Keempat, meletakkan dasar politik, siasah ya, politik. Islam itu harus punya peran dalam politik. Kalau tidak punya peran dalam politik, Islam akan dimainkan oleh politik. Jadi Islam harus memiliki peran penting dalam politik. Jadi jangan ada lagi moto orang Islam nggak usah main politik. Nah itu salah. Karena kalau kita tidak ikut terlibat dalam politik, maka kita akan menjadi bulan-bulanan politik. Jadi Islam di sini harus memiliki peran. Nah, di sini kemudian meletakkan dasar ekonomi, muamalat yang syar'i, ekonomi yang islami. Ya. Karena pada masa itu ekonomi yang berbasis riba itu sangat luar biasa. Ekonomi yang berbasis riba, bunga berbunga, ya. Kemudian gadai tanahnya dirampas, penggadai pemberi gadai bukannya diberi hak untuk menggarap tanahnya, misalnya objek gadaiannya, tetapi diambil, ya, tanahnya digarap oleh yang memberi utang. Jadi bagaimana kita akan mampu untuk membayar kalau sumber ekonomi kitanya diambil. Nah itu maka terjadilah riba, ya. Sehingga orang tidak mampu untuk menebus tanahnya. Ketika orang sudah tidak mampu untuk menebus tanahnya, maka tanah itu habis hilang dengan alasan bunga berbunga sampai harga tanahnya sudah pas menurut yang memberi gadai. Ya. Jadi itu praktek daripada ekonomi yang salah. Bagaimana konsep Islam terhadap ekonomi yang berkeadilan, terhadap ekonomi yang tidak mendolimi satu sama lain, artinya saling menguntungkan, bukan saling mendolimi, bukan saling menjatuhkan. Kemudian dalam takaran, dalam timbangan, ya, maka di situ dibangun konsep ekonomi. Jadi ketika pasar itu beraktivitas, kita itu sering mendengar bahwa takarannya kurang, timbangannya kurang, kemudian pembohongan terhadap kualitas, pemalsuan terhadap kualitas, kemudian pengurangan terhadap kuantitas. Nah ini sering terjadi sampai sekarang. Pedagang yang benar itu banyak. Yang benar sesuai dengan konsep Islam banyak. Kalau menimbang jangan sampai mengurangi, bahkan dilebihkan. Ya, kalau menakar tidak dikurangi, bahkan dilebihin. Tetapi yang nakal juga banyak. Misalnya beli 1 kilo cuma ada 9 on gitu kan. Ada. Beli 1 kilo cuma ada 8 on. Ada. Jadi pedagang yang baik banyak. Tetapi pedagang yang tidak baik juga ada. Nah itu konsep yang bertentangan dengan konsep Islam. Jadi penataan terhadap politik, ekonomi, sosial, ya. Sosial kemasyarakatan. Sosial dalam Islam, sosial adalah masalah dunia, jadi tidak tersekat oleh pandangan, keyakinan, atau daerah atau negara. Sosial itu tidak tersekat. Kita boleh bersedekah kepada siapapun, kita boleh
melakukan kebaikan kepada siapapun. Nah, itu menjadi ukuran bahwa dalam konsep sosial. Kemudian budaya terkait dengan ilmu pengetahuan, iptek, perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, hasil karya karsa manusia, hasil pengamatan empiris manusia. Islam terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Nah, tetapi Islam juga memiliki filter terhadap budaya-budaya yang sesuai dengan konsep Islam itu seperti apa. Karena tidak semua budaya dari negara-negara yang kita pandang hebat itu budayanya hebat, ya. Jadi jangan memandang bahwa negara superpower itu memiliki budaya yang hebat. Kadang budayanya bertolak belakang dengan konsep Islam, bertolak belakang dengan syariat Islam, ya. Syariat Islam sangat menentang dengan perzinahan misalnya, sangat menentang dengan khamar, sangat menentang dengan aurat, ya. Nah, itu jadi kalau misalnya ada budaya yang tidak baik dari negara-negara yang kita anggap superpower, itu jangan kita ambil mentah-mentah bahwa itu ukuran daripada ukuran modern. Nah, jadi bukan ukuran modern dari sumber yang kita anggap sebagai negara yang modern. Karena sekarang pandangan atau ukuran-ukuran modern itu sudah banyak menggerus atau melintas dari ukuran-ukuran kelayakan. Misalnya orang berjalan turis, ya, pakai celana pendek, kan, pakai semacam tank top yang terlihat. Nah, itu kan budaya dari negara barat. Jangan diukur bahwa itu modern, ya. Karena budaya primitif itu, tahapan-tahapan budaya primitif itu kan keukur. Orang kan tadinya mungkin tidak menutup aurat atau menutup pada daerah-daerah tertentu saja. Jadi kalau kita lihat orang telanjang sekarang berarti orang itu primitif. Tetapi pemikiran mereka hebat, memiliki pemikiran yang hebat. Jadi jangan kita tiru, ya. Karena dalam konsep Islam menutup aurat itu adalah bagian daripada menjalankan syariat. Adik-adik yang dirahmati Allah di sini, kemudian yang kelima tadi, ya. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berstandar pada prinsip saling hidup dan menghidupi, membangun kepedulian sosial, saling hidup menghidupi, membangun kepedulian, membangun persamaan, ya. Untuk menetralisasikan maksud dan tujuan Nabi Muhammad tersebut, ia memprakarsai penyusunan suatu perjanjian atau konsensus bersama yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah, ya. Jadi ada aturan, barangkali undang-undang, ya, untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam bertambah kokoh dan kuat. Jadi Piagam Madinah adalah perjanjian. Di dalamnya melindungi penduduknya, masyarakatnya, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim. Jadi dilindungi, kedudukannya sama, walaupun keyakinannya berbeda. Kokohnya negara Islam Madinah berkat peran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kalau diukur bahwa Madinah Al-Munawwarah menjadi satu contoh model negara yang demokratis, ya. Walaupun penduduknya tidak 100% Islam. Penduduknya campur baur tetapi dalam hubungan yang harmonis, ya. Saling menghormati, ya. Tidak memaksakan kehendak. Islam pun kan tidak memaksakan. La ikraha fid din. Tidak memaksakan akan kehendaknya. Jadi di sini yang dalam menunaikan tugasnya selalu mengetengahkan prinsip-prinsip kesamaan, ya. Kesamaan dalam hak, kesamaan dalam kewajiban. Kemudian kebebasan dan persaudaraan. Kebebasan dan persaudaraan. Jadi bebas kita beraktivitas dan persaudaraan. Persaudaraan. Mengapa ukhuwah Islamiyah itu juga penting? Karena tidak selamanya karena persatuan itu menjadi satu pengikat kebersamaan, bukan untuk menyerang tetapi untuk menjaga atau jaga diri, bukan menyerang. Tidak ada keterangan Islam menyerang. Yang ada adalah menjaga diri dari ancaman-ancaman orang-orang yang tidak suka terhadap Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dari negeri Madinah inilah terpancar sinar reformasi, ya, yang dinyalakan oleh Nabi besar Muhammad yang membawa perubahan pada tatanan politik, pada tatanan ekonomi, pada tatanan hukum dan budaya. Jadi di sini jelas bahwa semua konsep-konsep yang mengatur pemerintahan sudah ada dalam model yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad. Semua orang sama di mata hukum, ya. Perlakuan sosial semua orang